Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mezelinda, NPM 18 100 14 11 10 10. Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Bung Hatta Padang. Video ini untuk memenuhi tugas kewirausahaan dengan Ibu Helmawati SEMSI. Topik dari video ini adalah tentang memulai usaha baru. Cara memulai suatu usaha wirausaha adalah seorang yang mengorganisir, mengelola, dan mempunyai keberanian mengambil risiko. Sehingga untuk memulai sebuah usaha, seseorang terlebih dahulu harus memiliki jiwa wirausaha agar usahanya dapat terkelola dengan manajemen yang baik. Untuk memulai sebuah usaha, terdapat beberapa cara untuk yang dapat dilakukan baik secara perseorang maupun berkelompok. Adapun cara yang lazim yang digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merintis usaha baru atau starting. Artinya seseorang memulai usaha dengan membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Untuk mendirikan usaha baru, seseorang perlu mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan badan usaha seperti akte notaris, pengadilan negeri atau departemen kehakiman, dan izin-izin yang diperlukan, mencari lokasi yang tepat sesuai dengan usahanya. Dalam memasuki dunia usaha, ada 3 bentuk usaha baru yang dapat dirintis, yaitu yang pertama, perusahaan milik sendiri atau sole proprietorship, yaitu bentuk usaha yang dikelola oleh dimiliki sendiri oleh seseorang. Yang kedua, persekutuan atau partnership, yaitu kerjasama atau asosialisasi antara 2 orang atau lebih. Yang ketiga, perusahaan berbadan hukum atau corporation, yaitu perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum dengan modal berupa saham. Menurut Peggy Lambing, untuk mencari peluang dengan mendirikan usaha baru, ada 2 macam pendekatan utama yang dapat digunakan wirausaha, yaitu pendekatan inside out dan pendekatan outside in. Pendekatan inside out atau idea generation, yaitu pendekatan berdasarkan gagasan sebagai kunci yang menentukan keberhasilan sebuah usaha. Seorang wirausaha melihat peluang dari keterampilan diri sendiri, kemampuan, latar belakang, dan hal-hal lainnya, sehingga dapat menentukan jenis usaha yang akan dirintis. Yang kedua, pendekatan outside in atau opportunity recognition, yaitu pendekatan yang menekankan pada ide, pemenuhan, dan tanggapan akan kebutuhan di pasar. Berdasarkan pendekatan tersebut, untuk memulai usaha, seorang calon wirausaha harus mempunyai kompetensi yang menurut Norman Scarborough, kompetensi yang diperlukan adalah kemampuan teknik, yaitu kemampuan bagaimana memproduksi barang dan jasa, serta cara penyajiannya. Kemampuan pemasaran, yaitu kemampuan menemukan pasar dan pelanggan, serta harga yang tepat. Kemampuan finansial, yaitu kemampuan memperoleh sumber dana dan cara menggunakannya. Kemampuan hubungan, yaitu kemampuan untuk cara mencari, memelihara, dan mengembangkan relasi, serta kemampuan komunikasi dan negosiasi. Dalam merintis usaha baru, seorang calon wirausaha harus memperhatikan bidang dan jenis usaha yang harus dimasuki, bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih, tempat usaha, organisasi usaha yang akan digunakan, jaminan usaha yang mungkin diperoleh, dan lingkungan usaha yang akan berpengaruh. Memilih perusahaan atau buying. Artinya, usaha ini dilakukan dengan membeli perusahaan yang sudah ada atau sudah berjalan sebelumnya, atau tidak aktif namun masih memiliki badan usaha. Pembelian meliputi saham berikut aset perusahaan yang dimiliki. Beberapa alasan memulai usaha dengan membeli perusahaan orang-orang lain. Yang pertama, untuk mengurangi risiko ketidaktentuan dan ketidaktahuan yang dihadapi dalam memulai bisnis, karena telah mengetahui jalannya perusahaan yang dibeli. 2. Untuk memperoleh bisnis dengan operasi yang sedang berjalan sehingga tinggal mengembangkan hubungan dengan pelanggan dan pemasok.
Ketiga, memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang bisa ditawar. Yang keempat, lebih mudah karena perusahaan yang dibeli telah memiliki pelanggan, pemasok, karyawan yang handal, dan telah memiliki peralatan produksi. Namun demikian, memulai usaha dengan membeli perusahaan yang sudah ada mengandung kerugian dan permasalahan baik secara eksternal maupun internal. Masalah eksternal yaitu lingkungan seperti banyaknya pesaing dan ukuran peluang pasar, dan masalah internal yaitu masalah yang ada dalam perusahaan seperti masalah image atau reputasi perusahaan, konflik antara manajemen dan karyawan yang belum terselesaikan oleh pemilik perusahaan, masalah lokasi, dan sebagainya. Sebelum membeli perusahaan atau bisnis, setidaknya beberapa aspek harus dipertimbangkan dan dianalisis terlebih dahulu. Menurut Zimmer, aspek yang harus diperhatikan ialah pengalaman yang dimiliki untuk mengoperasikan perusahaan tersebut, latar belakang manajemen perusahaan, lokasi perusahaan, harga rasional perusahaan tersebut, keuntungan pembelian perusahaan tersebut, sumber-sumber potensial perusahaan seperti bank, infrastruktur yang menjalani perusahaan, kontak perusahaan seperti pemasok, pelanggan, distributor, dan lain-lain, jaringan kerjasama bisnis dan sosial perusahaan, daftar jurnal majalah yang digunakan perusahaan tersebut. Yang ketiga, kerjasama manajemen dengan sistem waralaba atau franchising. Waralaba atau franchising merupakan kerjasama manajemen. Franchising dapat diartikan sebagai suatu sistem pemasaran yang merupakan perjanjian sah antara dua pihak. Satunya franchisee dengan pemberian hak untuk menjual produk berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan merek, dan franchisor dengan kewajiban pada franchisee untuk mengikuti metode dan tata cara atau prosedur yang ditetapkan franchisor. Dukungan yang diberikan franchisor dapat berupa pemilihan lokasi usaha, bentuk bangunan, layout gedung dan ruangan, peralatan, pemilihan karyawan, penentuan atau penyediaan bahan baku atau produk, dan iklan atau promosi, pencatatan dan akuntansi, pemeriksaan, standarisasi, dan sebagainya. Sehingga banyak kelebihan dari sistem usaha franchising tersebut, diantaranya adanya pelatihan yang diberikan franchisor kepada franchisingnya. Franchising merupakan bantuan keuangan dari franchisor. Kebanyakan barang dan jasa franchising mudah dikenal secara luas, sedangkan kelemahan franchising ialah franchising dibatasi kemampuan untuk melakukan inovasi secara pribadi, tidak mandiri, dan menjadi independen, rentan terhadap perubahan franchise. Dalam kerjasama waralaba, perusahaan induk memberikan bantuan manajemen secara berkesinambungan. Contoh bentuk waralaba misalnya McDonald, Kentucky Fried Chicken, Coca-Cola, Hoka-Hoka Bento, dealer mobil dan motor, hotel, dan sebagainya. 12 langkah untuk memulai usaha baru. Hambatan terbesar saat membuka usaha adalah memulainya. Jika Anda sudah mulai fase ini, maka langkah selanjutnya relatif bisa Anda jalani. Untuk memulai usaha baru, mari kita coba langkah-langkah berikut. Yang pertama, siapkan mental. Hal pertama yang harus disiapkan adalah mental. Mental pengusaha berbeda dengan karyawan. Karyawan cenderung menghabiskan gaji bulannya, sedangkan pengusaha harus menginvestasikan sebagai penghasilnya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Maka, ketika kita sudah memilih untuk membuka usaha, terapkanlah mental sebagai pengusaha. Yang kedua, siapkan modal. Apapun jenis usahanya, pasti memerlukan modal. Banyak pengusaha yang mengeluh modal. Sebenarnya tak perlu dirasaukan. Dengan modal kecil pun Anda sudah bisa membuka usaha. Besarnya modal tergantung dari besar atau kecilnya usaha yang Anda jalankan. Yang ketiga, bidang usaha. Tentukan bidang usaha yang akan Anda buka. Anda bisa memilih bidang usaha yang pernah Anda atau yang sudah banyak. Pada awalnya, orang merasa ragu untuk memulai membuka usaha, baik bidang yang belum pernah ada maupun yang sudah banyak dilakukan. Yang keempat, lokasi. Lokasi merupakan peran penting dalam membuka usaha.
Lokasi yang ramai diyakini akan membuat usahamu cepat dikenal dan menarik banyak peminat. Pilih lokasi yang strateginya yaitu dekat dengan tempat aktivitas masyarakat, kantor, sekolah, atau kampus. Yang kelima, fokus. Fokuslah pada satu bidang usaha terlebih dahulu. Banyak pengusaha yang gagal saat memulai berkembang karena tidak fokus pada peningkatan bisnis awal, melainkan terlalu banyak ingin mencoba bidang usaha lain. Yang keenam, cari pelanggan. Kenalkan bidang usaha Anda, keluar sebarkan informasi barang, dagangan atau usaha jasa Anda ke semua orang. Agar bisa mendapatkan klien, Anda banyak cara untuk promosi baik dari 7. Cara berbisnis. Sebenarnya berbisnis itu mudah kok. Contohnya barang seharga 1.000, tugas Anda adalah menjual dengan harga lebih dari itu, misalnya 1.500. Intinya dari sebuah barang, Anda bisa menjualnya dengan memperoleh keuntungan. Setelah itu, jualah barang tersebut sebanyak-banyaknya. Yang kedelapan, pegawai. Pada awalnya pembuka usaha, Anda hanya membutuhkan sedikit pegawai. Selain Anda sendiri yang mengurus usaha tersebut, Anda bisa melibatkan pasangan atau anggota keluarga yang lain untuk ikut mengelola. Tujuannya agar mereka dapat ikut merasa memiliki usaha tersebut. Setelah usaha Anda berkembang, Anda bisa mempekerjakan pegawai tambahan. Yang 9, perencana keuangan. Keuangan untuk membuka bidang usaha tak hanya terpaku pada modal awal. Ketika usaha sudah berjalan, Anda harus pandai mengatur alur keluarnya masuknya uang. Pisahkan keuangan bisnis dengan keuangan pribadi. Banyak pengusaha yang gagal karena keuangan pribadi dan bisnis tercampur aduk. Yang 10, sudah memikirkan segala sesuatu. Kalau begitulah, mulailah. Yang 11, risiko. Membangun bisnis tentu saja ada risikonya, namun kalau Anda sudah menyadari risikonya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semakin maju usaha Anda, reputasi Anda semakin dipertaruhkan. Karena itu, sambil menjaga kelangsungan bisnis, Anda juga harus terus menjaga reputasi. Yang 12, antisipasi kegagalan. Risiko kegagalan dalam berbisnis selalu ada, karena tidak ada dituntut untuk bersikap tegas dan cepat bertindak, terutama bila melihat sesuatu yang tidak beres. Kemudian video ini kalau ada salah kata dalam pengucapan saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.